Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Nur Afifah Al-Zuhro, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan membahas hasil analisis artikel penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Pembelajaran SSJS Search, Solve, Create, and Share pada mata pelajaran matematika siswa kelas 10 TP2 dengan penulis yang bernama Sudarto yang berafiliasi di SMK Negeri 1 Semarang. Adapun link download artikel bisa dilihat di bawah ini. Pada minggu pertama terdapat 4 bagian yang dianalisis dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama adalah masalah penelitian. Nah, dalam artikel ini terdapat beberapa masalah, diantaranya siswa kelas 10 TP2 SMK Negeri 1 masih kesulitan dalam memecahkan persoalan matematika saat menjumpai masalah yang disajikan dalam bentuk lain ataupun tidak sesuai dengan contoh yang diberikan. 2. Siswa masih bingung bagaimana menyelesaikan soal matematika dan siswa belum mampu menyampaikan ide ataupun pendapatnya. Dan yang terakhir, hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika sangatlah rendah. Dilihat dari nilai ulangan harian mata pelajaran matematika, hanya 16 siswa dari 35 siswa yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi, masih banyak siswa yang nilainya tidak memenuhi KKM. Nah, hal itu terjadi karena siswa menganggap pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit, membosankan, banyak menghafal rumus, serta kurang menyentuh dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua yaitu rumusan masalah penelitian. Dari berbagai masalah dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana model pembelajaran SSJS mampu meningkatkan proses belajar siswa kelas 10 TP2 SMKN 1 Semarang pada mata pelajaran matematika. 2. Apakah model pembelajaran SSJS dapat meningkatkan hasil belajar aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa pada mata pelajaran matematika kelas 10 TP2 SMKN 1 Semarang? Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Melihat dari masalah yang dipaparkan, tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengkaji model pembelajaran SSJS, Search, Solve, Create, and Share dalam meningkatkan proses pembelajaran serta hasil belajar dari segi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam menyelesaikan soal pada mata pelajaran matematika kelas 10 TP2 SMK Negeri 1 Semarang. Dan yang keempat adalah indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Model pembelajaran SSJS, Search, Solve, Create, and Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 10 TP2 semester 1 SMK Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2017-2018. 2. Hasil tes siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75. Dan yang ketiga adalah kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan soal matematika meningkat. Selanjutnya, pada minggu kedua menganalisis 3 bagian dalam artikel. Yang pertama, model dan pola penelitian. Penelitian ini menggunakan model Chemis dan MC Taggart karena di dalam penelitian ini meliputi tahap refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan pengamatan yang dilakukan dengan 2 siklus. Sedangkan pola penelitian ini termasuk dalam pola penelitian tindakan guru sebagai peneliti, karena guru di sini berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan penelitian, seperti halnya menyiapkan segala keperluan penelitian meliputi silabus, RPP,
metode pembelajaran, lembar observasi siswa, lembar penilaian, dan lain sebagainya. Di mana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua ada langkah perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sebelum penelitian, peneliti melakukan observasi. Berdasarkan observasi yang dilakukannya tersebut, diperoleh gambaran bahwa siswa kelas 10 TP2 SMKN 1 Semarang ini masih kesulitan dalam memecahkan persoalan matematika. Saat menjumpai soal yang disajikan dalam bentuk lain atau tidak sesuai dengan contoh yang diberikan, siswa masih bingung cara untuk menyelesaikannya, serta siswa belum mampu menyampaikan ide ataupun pendapatnya. Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas berlangsung, peneliti memberikan pretest untuk mengukur kemampuan penalaran soal matematika tentang materi SPLTV. Diperoleh kemampuan penalaran siswa sebanyak 45,71% telah tuntas belajar pada KKM 75. Hal ini berarti masih terdapat 54,29% siswa yang belum tuntas belajar. Sedangkan rata-rata pretest kemampuan penalaran siswa pada pra penelitian tindakan kelas ini sebesar 68,53, yang berarti nilai rata-rata masih di bawah nilai batas KKM. Selanjutnya, guru memberikan perlakuan berupa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SSCS, Search, Solve, Create, and Share. Diawali dengan pembentukan kelompok kecil, kemudian menyelesaikan permasalahan matematika dengan 4 langkah penyelesaian masalah, yang urutannya dimulai pada menyelidiki masalah, Search, merencanakan pemecahan masalah, Solve, mengkonstruksi pemecahan masalah, Create, dan selanjutnya mengkomunikasikan penyelesaian yang diperolehnya, Share. Perlakuan tersebut diberikan selama 6 kali pertemuan yang terbagi dalam 2 siklus. Jadi, dalam tiap siklus terdapat 3 kali pertemuan. Proses pembelajaran melalui model SSCS sudah diterapkan secara keseluruhan pada siklus pertama dan di akhir siklus diberikan tes akhir siklus 1 untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan penalaran siswa setelah diberikannya perlakuan. Hasilnya, rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 73,92, namun belum mencapai KKM yaitu 75, karena masih terdapat 34,29% siswa yang belum memenuhi batas KKM. Hal tersebut menunjukkan hasil yang belum optimal, sehingga perlu diadakannya kembali pembelajaran dengan metode yang sama dalam siklus 2. Pada siklus 2, diberikan perlakuan yang sama seperti halnya siklus 1, yaitu dengan proses pembelajaran melalui model SSCS. Setelah siklus 2 berakhir, diadakannya tes akhir siklus 2 untuk mengetahui apakah ada peningkatan lagi dalam rata-rata hasil kemampuan penalaran siswa. Diperoleh informasi bahwa rata-rata hasil belajar siswa meningkat mencapai 80,3, sedangkan persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 94,28% dengan jumlah 33 siswa dan yang belum tuntas hanya 2 siswa saja dalam materi SPLTV. Selanjutnya yang ketiga ada instrumen penelitian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan instrumen lembar observasi dan tes kemampuan penalaran. Observasi. Nah, teknik ini dengan cara mengamati kejadian yang berlangsung dalam penelitian. Nah, observasi ini dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Ada juga tes. Tes di sini sebagai alat pengukur kemampuan siswa.
Selanjutnya, pada minggu ketiga menganalisis dua bagian dalam artikel. Yang pertama, analisis data. Nah, dalam artikel penelitian tindakan kelas ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis deskriptif dan analisis hasil belajar siswa. Analisis deskriptif digunakan pada data kualitatif yang diperoleh dari penerapan model pembelajaran SSCS, Search, Solve, Create, and Share. Pada mata pelajaran matematika, siswa kelas 10 TP2 SMKN 1 Semarang yang berpedoman pada lembar observasi siswa. Sedangkan analisis hasil belajar siswa berupa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes pada setiap akhir siklus. Yang kedua adalah penyajian data. Nah, di sini penulis menyajikan data yang telah diperolehnya dengan menggunakan tabel persentase nilai hasil tes dan tabel hasil observasi. Pada pratindakan kelas menunjukkan bahwa kemampuan penalaran siswa sebanyak 45,71% telah tuntas belajar pada nilai KKM 75. Hal ini berarti masih terdapat 54,29% siswa belum tuntas belajar. Sedangkan rata-rata tes kemampuan penalaran siswa pada pra penelitian tindakan kelas sebesar 68,53 yang berarti masih di bawah nilai KKM. Sedangkan pada siklus 1 terlihat adanya peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan dengan model SSCS menjadi 73,92. Jika dilihat dari rata-rata hasil tes kemampuan penalaran siswa, masih belum mencapai ketuntasan. Hal ini dikarenakan rata-ratanya belum mencapai ketuntasan minimal, yaitu 75. Pada siklus 1 juga masih terdapat 34,29% siswa yang belum memenuhi batas ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian, pada siklus 2, rata-rata hasil belajar siswa terus meningkat, berupa kemampuan penalaran pada siklus 2 mencapai 80,3. Presentase ketuntasan belajar siswa mencapai 94,28% dengan jumlah siswa 33 orang yang tuntas dan hanya 2 orang siswa yang belum tuntas belajar. Sedangkan data observasi proses pembelajaran pada fase search meliputi membantu siswa menghubungkan konsep dalam permasalahan ke konsep matematika yang relevan, mengidentifikasi dan menerapkan masalah berdasarkan skema konseptual siswa. Pada fase solve meliputi memusatkan pada permasalahan spesifik yang ditetapkan pada fase search, membimbing siswa dalam menghasilkan dan menerapkan rencana untuk memperoleh jawaban, mengarahkan siswa mengorganisasikan kembali konsep yang diperoleh dari fase search untuk menyelesaikan permasalahan dan jawaban, dan menerapkan konsep matematika yang memberikan kebermaknaan terhadap konsep dari permasalahan yang diselesaikan yang semuanya dihubungkan ke skema konseptual siswa. Pada fase create meliputi memfasilitasi siswa dalam menghasilkan produk yang terkait dengan permasalahan, membandingkan data dengan masalah, dan melakukan generalisasi jika diperlukan memodifikasi. Serta pada fase share meliputi melibatkan siswa dalam mengkomunikasikan jawaban terhadap permasalahan atau jawaban pertanyaan, mengarahkan siswa untuk menyampaikan buah pikirannya melalui komunikasi dan interaksi, menerima dan memproses umpan balik yang tercermin pada jawaban permasalahan dan jawaban pertanyaan, dan memberikan kembali pertanyaan untuk diselidiki pada kegiatan lainnya. Tahapan-tahapan tersebut terlaksana seluruhnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
SSCS, Search, Solve, Create, and Share dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya rata-rata kemampuan penalaran siswa, serta angka persentase ketuntasan belajar siswa yang mengalami peningkatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.